teman-teman, baik semua? Baik, Pak. Bagaimana tentang penerangan sudah cukup? Ya, Pak. Suhunya sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita tentang teknologi baik. Amin. Apabila maka saya akan memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Paimona, saya instruktur kejuruan teknik listrik. Tempat tanggal lahir Komala 25 Juli 1995. Alamat Kolaka, pendidikan S1 Matematika, dan ini nomor laptop saya. Jika ada teman-teman mau simpan silakan, supaya nanti jika ada yang ingin bertanya tentang materi, silakan hubung saya. Pak. Baiklah, kita akan memulai kehadiran Bapak Kuisan, Pak. Ibu Putu. Hadir, Pak. Ya, sudah cukup ya. Saya kira semua sudah ada semua. Setelah kita lompat ke safety induction. Jadi, karena kita bekerja tentang kelistrikan, jadi wajib harus menggunakan APD pada saat melakukan praktek nanti. Dan peraturan kelas ada itu, tidak boleh makan dalam ruangan, tidak boleh tidur dalam ruangan, dan jika ada yang tidak dimengerti silakan bertanya dan angkat tangan. Ya, Pak. Atau ini contoh alat ukurnya, itu alat ukur multimeter analog. Ada yang ingin mau ditanyakan tentang alat ini? Ya, Pak. Ya. Bagaimana cara menghitung daya listrik pada rumah menggunakan alat ukur multimeter? Ya, ini kalau misalnya kita mau mengukur daya listrik yang ada di rumah, kita dulu harus mengukur berapa tegangan yang akan di tegangan rumah yang dipasang dan berapa aliran listriknya. Nanti jika sudah mendapatkan nilainya, nanti akan dikalikan antara tegangan sama arus listriknya. Itulah nanti yang menghasilkan daya listriknya. Gitu. Sudah cukup? Dari gambar tersebut saya membuat judul materi, yaitu menggunakan informasi pada penggunaan alat ukur multitester. Unit kompetensi menggunakan alat uji dan ukur. Adapun kodenya IJE.PM01.007.01. Nama pelatihannya melakukan instalasi listrik. Unit kompetensinya menggunakan alat ukur dan uji. Elemen kompetensinya menggunakan alat ukur multimeter, dan kriteria untuk kerjanya multimeter digunakan dengan benar sesuai dengan manual pabrikan. Yang kedua, multimeter dikalibrasi sederhana untuk hasil pengukuran yang lebih baik. Tujuan dan manfaat. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu peserta dapat menjelaskan cara menggunakan alat ukur multimeter dengan benar sesuai dengan manual pabrikan. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan cara memilih range atau selektor pada saat melakukan pengukuran sesuai dengan keperluan yang dilakukan. Dari pembelajaran ini akan ada manfaatnya untuk peserta. Yang pertama, peserta dapat menggunakan alat ukur multimeter dengan baik sesuai dengan manual pabrikan. Yang kedua, peserta dapat mencegah terjadinya kerusakan pada alat ukur multimeter pada saat melakukan pengukuran dan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Ini gambar multimeter analog. Pengertian multimeter. Pengertian multimeter serta cara penggunaannya. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage atau tegangan, ampere atau arus listrik, dan ohm, hambatan atau resistansi dalam satu unit. Multimeter terdapat dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Tapi dalam nomor ini yang ada cuma multimeter analog saja. Multimeter pada umumnya terdiri dari tiga bagian penting. Di antaranya itu adalah display atau gambar yang ada pada skala. Yang kedua, selektor atau saklar selektor.
yang alat untuk yang diputar untuk menunjukkan apa yang akan mengukur, dan probe. Cara penggunaan multimeter adalah temukan papan skala multimetermu. Yang kedua, temukan saklar atau tombol pilihan. Yang ketiga, temukan lubang jack pada multimeter. Yang keempat, sediakan kabel pengukur. Yang kelima, pasang baterai di alat ukur. Yang keenam, temukan knob zero adjustment atau pengatur nilai nol. Yang ketujuh, atur saklar multimeter sesuai dengan yang akan mau diukur. Misalnya kalau mengukur arus DC, nanti pilih yang DC volt. Atau tegangan kan ada satu pilihannya. Yang ke-8, amati indikator multimeter. Jadi amati jalan penunjuknya, dia mengarah ke mana. Itu nanti dia akan melihat hasil nilainya. Yang ke-9, hubungkan kabel pengukuran. Itu ada yang berwarna merah sama yang berwarna hitam. Jadi yang berwarna merah itu ke plus atau ke positif, sedangkan yang hitam adalah yang negatif. Mengkalibrasi alat ukur multimeter agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik. Kalibrasi alat ukur adalah proses pengaturan awal atau setting awal suatu alat ukur untuk didapatkan hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Kalibrasi alat ukur penting dilakukan sebelum melakukan pengukuran besaran listrik, apalagi alat ukur yang sudah berumur. Berikut salah satu contoh kalibrasi dengan cara memilih range atau selektor pada saat melakukan pengukuran tegangan AC. Yang satu, serta multimeter analog. Yang kedua, posisikan selektor pada skala volt AC yang ada pada gambar yang berwarna merah. Yang bertulisan VAC. Yang ketiga, pastikan range pada pengukuran sudah benar. Misalkan Bapak atau Ibu mengukur tegangan 220 volt, maka range yang dipilih adalah 250 volt. Dan apabila kita memilih range di bawah 220 volt, maka multimeter akan mengalami kejerulan atau terbakar pada alat khususnya. Jadi sangat penting untuk melihat nilai range pada saat melakukan pengukuran. Yang kelima, maka voltmeter AC siap untuk digunakan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tutup. Kesimpulannya, informasi yang terdapat pada penggunaan alat ukur multimeter. 1. Temukan papan skala multimetermu. Yang kedua, temukan saklar atau tombol pilihan, di mana kita harus menentukan saklarnya dan memilih tombol pilihan pada multimeter yang akan diukur. Yang ketiga, temukan lubang jack pada multimeter. Seperti yang ada pada gambar, bahwa multimeter memiliki lubang jack 2, satu berwarna merah dan satu berwarna hitam. Yang satu berwarna merah menuju ke yang positif dan yang berwarna hitam menuju ke negatif. Sediakan kabel pengukuran. Kabel pengukuran juga ada yang berwarna merah sama yang berwarna hitam. Jadi cocokkan warnanya pada alat multimeter. Yang kelima, pasang baterai di alat ukur. Biasa baterainya berada di belakang alat multimeter. Nanti dia pakai baterai, mungkin ada 3 atau 4 biji yang dipakai, baterai A2. Temukan knob zero adjustment. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengutamakan bahwa nilai harus mulai dari angka 0 supaya mendapatkan nilai yang hasil yang baik. Yang ketujuh, atur saklar multimetermu sesuai dengan yang akan mau diukur. Jadi kita harus mengatur saklarnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengatur saklarnya atau range-nya. Jika mengukur tegangan, maka kita harus memilih yang VAC. Kalau mengukur volt DC, harus memilih yang VDC. Itu pun dengan hambatan. Yang ke-8, amati indikator multimeter. Jadi kita mengamati jarum penunjuknya pada multimeter, dia menuju ke angka berapa dan skala berapa. Hubungkan kabel pengukuran
berwarna merah ke plus dan berwarna hitam ke minus. Maka alat ukur multimeter siap digunakan. Yang kedua, langkah-langkah mengkalibrasi alat ukur multimeter agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik. Yang pertama, persiapkan multimeter analog. Yang kedua, posisikan selektor pada skala volt AC yang berwarna merah yang bertulisan VAC. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menentukan skalanya, derajatnya agar multimeter yang kita gunakan tidak mengalami kerusakan jika tidak sesuai dengan range-nya. Yang ketiga, pastikan pada ukuran sudah benar yang saya bilang tadi. Yang keempat, atur posisi jarum agar menunjuk angka 0 sebelah kiri pada skala VAC. Jadi sebelum kita melakukan ukuran, kita harus mengatur jarumnya ke angka 0. Dan yang kelima, maka voltmeter AC siap digunakan. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, jelaskan fungsi dari alat ukur multimeter. Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu Kutub. Baik, saya akan mencoba menjawab tentang fungsi dari alat ukur multimeter. Yang saya pahami, Pak, multimeter itu adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage, ketegangan, kemudian mengukur arus listrik, dan juga mengukur hambatan dalam suatu unit. Ya, jawabannya sudah betul sekali. Mungkin Pak Ustaz ada yang ingin tambahkan? Betul. Ini ada pertanyaan kedua. Sebutkan satu contoh pengukuran serta langkah-langkah apa saja untuk melakukan kalibrasi pada alat ukur multimeter. Yang bisa bantu jawab? Ya Pak. Ya, Pak Ustaz. Contohnya itu kalibrasi pengukuran tegangan. Yang pertama yaitu persiapkan multimeter analog. Yang kedua, posisikan selektor pada skala volt AC yang berwarna merah yang bertuliskan volt AC. Yang ketiga, pastikan range pada pengukuran sudah benar. Ya. Yang keempat, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VAC. Yang kelima, voltmeter AC siap untuk digunakan. Ya, sudah betul sekali jawabannya. Mungkin Ibu Kutu ada yang mau ditambahin? Langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Bila kita akan melakukan evaluasi ya untuk mengasah kemampuan teman-teman sampai di mana pemahaman materi tentang alat ukur multimeter. Ini ada soal. Soalnya ini tempat jawabannya, ini soalnya dan ini tempat jawabannya. Ya, saya kasih waktu untuk menjawab soalnya selama 2 menit dan tolong kerjakan masing-masing. Masing-masing yang pemilu, masing-masing yang pemilu. Terus Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya nanti silahkan tanya tentang tugasnya, ada yang tidak mengerti.
selesai. Oke, saya tulis dulu. Baiklah, dokumen sudah saya periksa dan hasil dan jawaban teman-teman sudah, menurut saya sudah paham tentang alat ukur dan alat uji. Dan sebelum teman-teman pulang, ada tugas tambahan untuk di rumah, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai tentang cara penggunaan alat ukur multimeter sesuai dengan manual pabrikan. Jadi teman-teman bisa mencari matanya itu dari internet, dari Google atau dari buku. Dan tugas ini dibuat dan akan dikumpulkan melalui Google Drive pada link bit.ly/belajar-alat-ukur-dan-uji.com, dan maksimal pengumpulnya di hari ini pukul jam 11 malam. Kalau teman-teman ingin mencetak linknya, silahkan catat supaya nanti teman-teman lihat. Oke, saya. Catat juga soalnya, Pak. Ya, kalau mau lihat soalnya silakan. Sudah? Sudah, Pak? Kelas sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya ada satu pantun untuk teman-teman, yaitu jalan pagi bersama instruktur, pergi ke pasar beli alpukat. Sekian tentang alat ukur, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jadi sebelum kita pulang, mari kita membersihkan peralatan yang ada di meja agar diletakkan kembali ruang kelas kita. Baiklah, terima kasih Uli dan ya, pembelajaran kita sudah selesai dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sudah selesai ya? Ya Bu, sudah selesai Bu.